Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus.
Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan, giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom gereja Tuhan, puji nama Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah kita di rumah. Dan kita ada di awal bulan Juni. Mari sebelum kita renungkan firman, kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kami ada di bulan Juni ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu ajaib dan indah dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu yang adalah Engkau sendiri. Penuhi kami, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari saya ajak kita buka bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-7 ya. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ya. Saya akan bacakan firman ini. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Haleluya. Kita saat ini sedang dihimbau untuk bersiap-siap memasuki fase baru ya, yang disebut dengan istilah new normal. Dan gereja Tuhan pun harus juga mempersiapkan diri untuk melihat situasi ini dengan bukan saja mengikuti arahan pemerintah, tapi juga melihat kebenaran firman Tuhan dengan mempersiapkan kehidupan rohani kita, bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini, namun juga untuk kehidupan kekal yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya bagi kita. Sehingga saat ini firman Tuhan ini datang bagi kita di awal bulan Juni adalah untuk mengingatkan kita, gereja Tuhan, orang-orang percaya, supaya memiliki kehidupan seperti yang Nuh lewati. Salah satu pahlawan iman yang namanya terukir di dalam kitab Ibrani. Haleluya. Ya, Paulus pun juga mengingatkan kepada Timotius ya, seorang yang dididiknya, dibinanya, dimentornya, supaya memperhatikan untuk mempersiapkan kehidupan rohani, mempersiapkan apa yang akan kita lewati dalam kehidupan kita saat ini, hari ini, untuk mengalami keselamatan yang kekal yang Tuhan janjikan lewat firman-Nya. 1 Timotius, firman Tuhan di 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi setiap kita. Firman Tuhan katakan demikian, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi kita harus perhatikan bahwa persiapan yang saat ini sedang kita lakukan, yang sudah beberapa bulan tidak ke kantor, tidak ke kampus, ya, beberapa bulan kita lewati tanpa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, dan kita akan kumpul lagi, kita akan ibadah lagi. Kita harus lakukan persiapan. Salah satunya makan yang sehat,
pakai masker, cuci tangan, bawa hand sanitizer, olahraga yang cukup, dan sebagainya. Namun bila mana kita hanya fokus untuk hal itu, karena bisa saja dipicu oleh ketakutan, kekhawatiran. Tapi jangan khawatir bagi kita, bila mana kita juga mempersiapkan diri kita untuk meraih janji-janji kehidupan kekal yang Tuhan janjikan. Sehingga kita bukan saja sekedar melatih kehidupan jasmani kita supaya sehat, tapi kita juga membangun kehidupan rohani kita supaya kita menjadi orang-orang yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saat ini ada banyak orang mengait-ngaitkan kedatangan Tuhan Yesus dengan peristiwa COVID-19. Ya, tapi ada banyak orang yang masih simpang siur, ya, debat kusir. Yesus katakan tidak ada satupun yang tahu. Sehingga waktu Yesus katakan tidak ada yang satupun yang tahu, satu-satunya cara supaya kita diselamatkan adalah mempersiapkan kehidupan rohani kita. Orang yang rohaninya tidak benar adalah orang yang kemudian kehidupannya tercemar dengan segala macam hal. Nah, ini yang harus kita perhatikan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tercemar itu. Nah, firman Tuhan datang mengingatkan kita untuk kita selain mempersiapkan kehidupan saat ini, kita juga mempersiapkan kehidupan rohani kita. Haleluya. Mari kita buka di dalam Efesus pasal 4. Ya, saya akan membaca beberapa ayat dari bagian ini dengan perikop manusia baru. Ya, firman Tuhan di ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Perhatikan sama-sama untuk mempersiapkan diri kita mengalami kehidupan kekal, ya. Mulai dari dunia ini kita mempersiapkan diri kita untuk mengalami kekekalan dengan Tuhan, maka kita harus memperhatikan bahwa kehidupan itu dimulai dengan pengetahuan. Ya, pengetahuan di dalam Tuhan. Orang yang tidak memiliki pengetahuan akan Tuhan, dia akan memiliki pikiran yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17 katakan pikiran sia-sia, cemar dan sebagainya. Ayat 18 katakan dan pengertian yang gelap. Gelap, saudara. Artinya dia nggak mau tahu lagi untuk kebenaran. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, karena kamu telah mendengar tentang Dia. Ingat baik bahwa pendengaran akan firman Tuhan menjadi pondasi di mana iman dibangun. Sehingga waktu kita mendengar firman Tuhan, ya, ada satu kehidupan iman yang dibangun. Mendengar tentang Kristus, maka kita akan membangun pondasi kebenaran. Yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ya, ayat yang ke-22 dari Efesus 4. Harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat yang ke-23, ini yang penting. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Nah, pikiran harus berubah. Tapi apa yang harus dibangun duluan? Firman Tuhan di ayat 23 katakan, di dalam roh. Ayat 23 mengatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Nah, roh berubah, ya, akan menyebabkan pola pikir kita diubahkan. Waktu roh kita diselamatkan Tuhan, kehidupan roh dibangun, maka Tuhan akan memberikan pikiran-pikirannya di dalam pikiran kita. Nah, poin pentingnya adalah rohani kita dibangun di dalam
Tuhan. Kita membangun kehidupan pribadi kita. Kita juga membangun kehidupan keluarga seperti yang di dalam kitab Ibrani 11 tadi yang kita baca di awal, bagaimana Nuh membangun bahtera untuk keselamatan keluarga. Jadi kerohanian harus dibangun terlebih dahulu untuk kemudian ada satu pembaharuan demi pembaharuan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, karena pikiran lebih dulu tidak akan membuat sesuatu yang baru terjadi di dalam kehidupan kita. Rohani yang harus dibangun, dipersiapkan oleh kita. Satu keputusan dibuat di tangan kita. Bila kita yang pria, mari kita ambil tanggung jawab untuk membangun keluarga kita. Bila kita yang wanita, ibu-ibu, mari kita ambil tanggung jawab sebagai pendukung, pendoa, penolong bagi pemimpin atau kepala dalam keluarga. Bila mana kita adalah anak-anak, mari kita mengambil tanggung jawab kita. Ya, ketetapan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Bahkan hari ini ketetapan Allah, kita ada di bangsa Indonesia, kita ada di negara Indonesia, semata-mata adalah supaya kita melihat dari cara pandang Allah melihat, sehingga waktu roh kita dibaharui, ya, pola pikir kita kan berubah. Di Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 tadi sudah jelas mengatakan bahwa supaya jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, saya mau aja kita buka juga di dalam kitab Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-21, ya. Ayatnya yang ke-21 ini penting supaya kita mengarahkan kehidupan kita, ya, kerohanian kita yang dibangun terlebih dahulu. Ayat 21 dari Roma 1 mengatakan seperti ini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Apa yang terjadi dengan orang seperti ini? Karena dia memfokuskan persiapan dirinya itu kepada pikiran, ya. Tapi kalau kita baca di Efesus pasal 4 tadi di ayat yang ke-23, kita mau kembali melakukan kebenaran. Yang harus didahulukan bukan pengetahuan, pikiran yang harus dibangun dulu, no, tapi roh yang dibangun dulu, roh yang dibaharui dulu. Yang akan mengikuti setelah roh dibaharui adalah pikiran kita baru. Masalahnya kalau roh belum dibaharui, lalu pikiran kita cekokin dengan segala macam, kita akan menjadi orang yang sombong rohani karena merasa kita tahu banyak hal, kita tahu kebenaran. Tapi ingatlah baik bahwa kehidupan kita, etika hidup kita, moral hidup kita tidak akan berubah. Why? Karena rohani tidak baru. Tapi waktu rohani baru, yang mengikuti daripada kerohanian yang baru itu adalah pikiran kita tidak tercemar. Mari Bapak Ibu Saudara, firman ini mengingatkan kita supaya di bulan Juni ini, ya, yang sudah diserukan untuk mempersiapkan diri memasuki fase baru dalam kehidupan new normal, saya mau ajak kita juga untuk kembali melihat kebenaran, untuk kembali mengoreksi kita, mempersiapkan bukan cuman kehidupan memasuki fase new normal saja, tapi juga kita kembali melihat apakah kita tetap ada dalam persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua dan bersiap untuk mengalami kehidupan kekal bersama dengan Dia. Karena firman Tuhan katakan tidak satu orang pun yang tahu kapan Dia datang. Ya, kalau ada prediksi COVID ini adalah tanda, oke, boleh saja memperkaya ke sana eskatologi kita. Tapi kita jangan kemudian terjebak.
lalu berhenti untuk tidak mempersiapkan kerohanian kita. Ada orang yang kemudian dia mulai berpikir, oh ya ini Tuhan sudah mau datang, dan sebagainya dan sebagainya. Ingat baik bahwa roh dibaharui, pikiran kita pun juga menjadi baru di dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari datang di hadapan Tuhan, bawa kehidupan kita, ya, dengan kebenaran firman-Nya. Mari menjadi pengingat, introspeksi kita, supaya di bulan Juni ke depan ini, sepanjang bulan ini yang kita lewati ini, kita tetap memperhatikan kehidupan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh kita tetap kita baharui seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau yang berkati firman yang ditaburkan ya Tuhan, sehingga kami kembali memperhatikan kehidupan kami. Kami kembali memperhatikan supaya roh kami tetap baru, pikiran kami terus membawa kami kepada rencana dan kehendak-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Engkau yang berkati kami. Mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita bereskan hati pikiran kita, minta ampun. Juga ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, orang-orang yang mungkin mengecewakan kita. Ampuni mereka, kita baharui. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan dengan tidak sengaja pun, lewat pikiran, perkataan yang mendukakan Roh Kudus, yang mendukakan orang di sekitar kita. Mari ambil waktu, katakan, ucapkan di hadapan Tuhan. Yes, kami minta ampun Tuhan, ya. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus untuk sehidangan dengan Kau dalam perjamuan kudus ini, Bapa. Haleluya, haleluya. Darah-Mu kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan datang kepada kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi anggur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat karya-karyamu ya Bapa, buat perbuatanmu, buat kasihmu. Sungguh heran. Haleluya, haleluya. Hikarala bayaranamu, hikaranama sikere bearalaba shikaralaba. Bapa, Engkau berkati setiap keluarga lepas keluarga. Engkau berkati pribadi lepas pribadi. Engkau yang hembuskan Roh Kudus-Mu Tuhan, penuhi hati kami, penuhi hidup kami, penuhi keluarga kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita terima berkat. Berkat daripada Allah Bapa, penuh kasih karunia, yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun, memenuhi setiap kita, memberkati mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita di awan yang permai
sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.